Ya, oke Ibu. Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Film Wonoso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Hambanya, Pastor Doni Hermawanto akan menuntun kita dalam perenungan firman malam hari ini dengan topik Jadilah Sesuai Imanmu, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sebelumnya kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami, yang memberikan kami waktu untuk bersama malam hari ini Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu yang Kau percayakan bawakan firman-Mu Bapa, Pastor Doni Hermawanto, supaya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Pakai hati, bibir, dan pikirannya Tuhan. Seluruhnya tertuju kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan Tuhan adalah isi hati Tuhan. Bagi kami yang mendengar, bagi kami hati seorang murid yang rela dan siap untuk dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar-Mu. Sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak bagi Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini berhalangan hadir ataupun yang dalam perjalanan. Kami mohon urapan. Jikalau mereka dalam pergumulan, kami juga mohon supaya Tuhan eh, memberikan jalan keluar. Terpuji namamu. Kami serahkan waktu kami malam hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pastor Doni, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Jelas, jelas. Oke, ya puji Tuhan. Kita kembali lagi di dalam pertemuan persekutuan kita pada malam hari ini meskipun melalui Zoom dan kita percaya semuanya di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan dan kiranya Allah selalu terus menopang kehidupan kita dan kita terus seturut rencana dan kehendaknya. Ya puji Tuhan di Kupang sekarang lagi musim dingin ya. Biasa sesuai dengan biasanya bulan Juli, Agustus musim dingin. Tetapi biarlah kita tetap semangat semuanya. Bapak kasih Tuhan sesuai dengan tema yang saya berikan pada malam hari ini di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Ibu Ayu memberikan tema jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Sebetulnya khotbah ini kemarin sudah saya sampaikan di gereja kami di Betani Kupang, tapi malam hari ini saya juga saya bagikan kepada teman-teman di dalam Zoom ini. Memang kalau kita boleh melihat secara kasat mata, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, mendengar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 ini, memang kita boleh secara secuplik saja, secara kasat mata, kita boleh melihat bagaimana iman atau ketekunan kegigihan daripada ibu ya yang dari Kanaan ya perempuan Kanaan ini yang notabene dia terbeban dengan yang namanya kondisi anaknya perempuan yang mengalami kerasukan setan ya dan banyak penderitaan yang dialami nanti kita mungkin bisa bahas satu persatu. Tetapi malam hari ini juga saya bukan hanya melihat dari sisi itu, tetapi saya juga melihat dari sisi yang lain yang sangat menjadi krusial di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak pernah apa ya melihat kembali, merefleksikan kita kembali. Kita selalu bangga dan senang dan sukacita kalau dikatakan saya menjadi orang Kristen. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Saya sangat sukacita menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan perenungan kita di dalam kehidupan kita adalah kadang-kadang kita melupakan akan sejarah keselamatan diri kita. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengenal Alkitab kita, keselamatan, secara keselamatan itu ada melalui bangsa Israel dan sampai bagaimana turunnya Tuhan Yesus dan kita semuanya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita menyadari diri kita secara jasmani adalah kita adalah bukan orang Israel, ya.
saya orang Jawa, mungkin Ibu Ayu orang Bali. Tetapi ketika dan yang lain-lain mungkin saya kurang terlalu mengenal. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan adalah pertanyaan kenapa ya saya kok menjadi Kristen? Kenapa saya harus memilih agama Kristen? Kenapa saya apa ini dengan rela artinya sekarang menjadi pengikut Kristus gitu loh. Tetapi kalau kita pikirkan, kalau kita mungkin refleksikan di dalam kehidupan kita, ya seperti saya pribadi bahwa saya menjadi Kristen karena keturunan, ya orang tua saya Kristen. Notabene bapak saya adalah dulunya agama Muslim, Islam, dan nikah dengan ibu saya yang agamanya Kristen, akhirnya menjadi Kristen, dan akhirnya saya pun menjadi Kristen, dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani, dan akhirnya saya sekolah S1 di Surabaya dan juga S2 di Surabaya dan selanjutnya S2 juga di Batu Malang. Nah, tetapi ada juga kita berbicara, oh saya menjadi Kristen karena pernikahan, ya. Seperti papa saya tadi, dia menjadi Kristen karena pernikahan. Atau mungkin kita menjadi Kristen karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Atau mungkin kita juga mengalami bagaimana diinjili oleh apa ini oleh orang-orang Kristen pada waktu itu tuh, sehingga kita menjadi pengikut Kristus dan kita percaya. Bahkan kalau kita tarik mundur kembali bahwa kadang-kadang kita melupakan akan sejarah daripada para penginjil yang sudah memberitakan Injil, yang notabene kita sekarang menjadi orang Kristen dan kadang-kadang kita melupakan itu semuanya. Kok kita cuma berpikir, sekarang saya menjadi orang Kristen. Oh tidak, tetapi ada sejarah panjang yang melingkupi di dalam kehidupan kita, ya yang kita tidak pernah bayangkan, cuma kita tahunya ujuk-ujuk sekarang menjadi orang Kristen. Sama seperti kalau kita boleh melihat teks Alkitab kita yang kita terima dalam bentuk bahasa Indonesia ini, ya. Kalau kita boleh melihat sejarah Alkitab kita, ya, begitu rumitnya, begitu panjangnya penerjemahan-penerjemahan dari teks bahasa aslinya Yunani dan Ibrani sampai ke Indonesia, banyak para tokoh, para sukarelawan yang ahli di situ untuk menerjemahkan di situ. Tetapi dengan mudahnya sekarang dengan hasil seperti itu, tetapi kita tidak mau tanda kutip menghargai daripada Alkitab kita, mungkin kita malas membaca, kita malas merenungkan, dan yang lain-lain. Sama seperti tadi saya katakan mengenai keselamatan diri kita. Bahkan kalau kita boleh melihat di dalam sejarah, ya, orang-orang Batak selalu mengenal dengan namanya Nomensen, ya. Dia adalah penginjil pertama yang membawa berita kabar keselamatan di dalam kehidupan masyarakat Batak. Dan kita juga melihat banyak juga tokoh-tokoh penginjilan yang kita kenal sekarang adalah Nomensen. Dan banyak risiko cerita yang dihadapi bagaimana Nomensen ketika menginjili bangsa apa suku Batak pada waktu itu. Dan kita juga boleh melihat ada suku Jawa, yaitu Kiai Sadrak Tunggul Waluyo, yang bagaimana mereka memberitakan Injil kepada siapa ini suku-suku Jawa pada waktu itu. Dan mungkin karena saya juga hasil dari mereka melalui nenek moyang saya, melalui ibu saya, itu juga sesuatu yang sangat penting sekali yang perlu kita lihat dengan baik. Mungkin juga kita kalau kita mulai lihat di Papua, ada Johan Grayson dan Otto Hashbun, yang bagaimana para tokoh ini boleh membawa berita Injil kepada masyarakat Papua pada waktu itu. Ya, bahkan kalau kita boleh melihat, aneh juga kalau kita boleh melihat ketika baru saya juga belajar bahwa di Bali, ya, di Bali ternyata tokoh Bali pembawa Injil ke Bali itu diawali dengan namanya Sang Sang Tohang atau Sang Kaufuk. Ya, dia adalah misi dari Cina yang datang di Bali sekitar tahun 1929. Ya, sungguh luar biasanya berapa rentang waktu yang boleh ada, dan penginjilan pada waktu itu tidak seperti yang kita bayangkan hari ini, ya. Tidak kita bayangkan seperti hari ini, tapi melalui mereka lah kita boleh belajar sejarah bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang bisa membawa kehidupan kita sampai kita sekarang itu mengenal yang namanya Injil. Begitu juga pada malam hari ini kita akan belajar di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Mungkin akan saya bacakan, dikatakan begini tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Ini juga tercatat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus
dan Sidon, ya, daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, kalau kita boleh melihat secara kasat mata teks ini, ya, kalau kita boleh melihat di atasnya bagaimana Yesus mengajarkan kepada muridnya tentang hukum Taurat, di sini kita boleh melihat. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata Tirus, mungkin pernah dengar kata Sidon, iya toh. Ya, Sidon, Tirus itu adalah sebetulnya musuh daripada Israel. Di dalam Perjanjian Lama banyak mencatat di situ. Bahkan Tirus dan Sidon juga sebagai lambang daripada keangkuhan, lambang daripada kesombongan pada waktu itu. Dan memang mereka sombong, mereka dengan segala apa ya, kesombongannya itulah ya. Karena sesuai dengan daerah yang dimiliki, daerah ada daerah ramai, daerah maritim, daerah perdagangan, daerah pelabuhan besar, bahkan penghasil daripada apa nih, berlian dan apa dan emas pada waktu itu. Tidak salah bahwa bangsa ini, daerah ini, Tirus dan Sidon ini menjadi bangsa yang sangat bangga sekali. Tetapi kalau kita boleh melihat juga, Tirus dan Sidon ini adalah lambang atau daerah-daerah yang mengalami hukuman daripada apa nih? Daripada Allah. Ya, hukuman daripada Allah. Kita boleh melihat tadi dikatakan dia adalah musuh Israel. Ya, ini yang menjadi penting di dalam kehidupan kita yang perlu kita pahami bahwa kenapa Yesus mau masuk ke daerah situ, punya tujuan apa, punya motivasi apa, atau cuma sekedar lewat masuk ke situ. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Dan sedangkan kalau kita boleh melihat dan ketika masuk ke daerah situ ketemulah dengan yang namanya seorang perempuan Kanaan, ya sama sudah. Ya, Tirus dan Sidon musuh Israel, Kanaan adalah bangsa kafir, ya toh orang yang dibenci, orang second apa ini second layer, second orang kedua di dalam peradaban apa ini bangsa-bangsa pada waktu itu, apalagi bangsa Israel sangat membenci dan sangat menghina dari bangsa Kanaan pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh melihat perempuan ini, dia berseru kepada Yesus, "Kasihlah aku ya Tuhan anak Daud." Ya, dikatakan kasihlah aku ya Tuhan anak Daud. Kenapa perempuan ini menyebut kasihlah aku ya Tuhan anak Daud? Ya, dia memahami perempuan ini mungkin pernah mendengar dan mengetahui bahwa dia adalah orang Israel. Ya, Yesus adalah orang Israel dan dia adalah keturunan daripada Daud. Ya, kata Tuhan itu bisa juga dikatakan sebagai Tuhan juga di dalam penerjemahan. Tetapi di sini perempuan Kanaan ini dia menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Ya, berbicara masalah silsilah dan dia mengetahui juga bahwa Mesias ada nanti dari keturunan daripada apa? Daud dan Raud adalah raja yang terkenal pada waktu itu. Ya. Tetapi perempuan ini minta tolong kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Bahkan berseru. Ya. Karena perempuan ini datang ya dengan alasan minta tolong bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Ya. Anaknya perempuan yang mengalami kerasukan setan dan sangat menderita sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, suatu dilematis di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan kita beragama. Bangsa yang bertentangan, bangsa yang saling membenci, tetapi ibu ini tidak malu, ya, tidak malu. Dia minta tolong kepada Bani Yesus pada waktu itu, meskipun adalah perselisihan dari generasi ke generasi. Tetapi ibu ini tidak menganggap itu semuanya demi yang namanya anaknya, ya, yang mengalami kerasukan setan dan sangat menderita. Bahkan kalau kita boleh melihat di dalam Alkitab kita, ya, di dalam PB itu banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang-orang yang mengalami kerasukan setan. Contohnya di dalam Matius pasal yang 9 ayat 32 sampai 33, Matius 12 ayat 22, 17, 18, bahkan di Markus, bahkan kalau kita boleh melihat, ya,
Raja Saul pun pernah dirasuki apa? Dirasuki roh jahat. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat, ya, orang-orang yang mengalami kerasukan setan itu pasti mengalami penderitaan secara jasmani. Ya, dikatakan Alkitab PP juga ada yang epilepsi, ada yang buta. Nah, inilah kondisi bagaimana anak ini mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Tidak dicatat berapa lama dan juga tidak dicatat apakah ibu ini perempuan ini adalah seorang janda. Tidak tercatat semuanya, tetapi ibu ini ya datang memohon kepada Tuhan demi yang namanya anak perempuannya yang mengalami kerasukan setan ya dan sangat menderita. Bapak Ibu kasih Tuhan, 2 hari yang lalu, hari Sabtu, ketika saya mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu, ketika saya coba melihat-melihat apa ini di TikTok, ada suatu apa ya gambaran yang sungguh luar biasa, yang sangat mengena, yang hubungannya dengan seorang ibu ini, ya. Dan hampir semua yang kita hadir di sini adalah ibu-ibu, ya. Di situ dikatakan di dalam ini artikel atau TikTok itu mengatakan begini, ada empat air dari seorang ibu yang tidak bisa dibalas oleh anak-anaknya. Ya, ada 4 air cairan yang dari ibu yang tidak dibalas, bisa dibalas dan tidak ada nilainya lah. Nilainya sangat tidak bisa dihargai dengan secara jasmani oleh anak-anaknya. Yang pertama dikatakan adalah air yang pertama adalah berbicara tentang air ketuban, ya, air ketuban. Ketika ibu ini sedang hamil, ya, ada janin anaknya di dalam air ketuban itu fungsinya untuk melindungi dari goncangan, memproteksi anaknya, ya. Di dalam kandungan ibu pun anak ini mengalami perlindungan, ya, dari air ketuban ini. Dan air ketuban ini tidak dimiliki oleh orang lain kalau dia seorang ibu ini mengalami apa? Kehamilan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita boleh melihat yang kedua air adalah air susu, ya, air susu, ya. Ibu ini bagaimana ketika anaknya lahir dia pasti memberikan susu ASI kepada anaknya. Makanya di dalam tradisi budaya di Kupang, di NTT, kalau ada namanya pinangan atau kita mau nikah, itu ada namanya air susu, ya. Air susu itu sebagai perlambangan bahwa orang yang anak perempuan yang dipinang itu adalah apa ini hasil daripada orang tuanya dan di situ perlambangkan kita menggantinya dengan ya sekarang dinilaikan dengan uang, tetapi bukan masalah uangnya, tetapi ada makna di dalam situ tentang yang namanya air susu. Ya, bagaimana ibu ini memerawat, memberikan ASI, makanan nutrisi yang pertama melalui air susu ibu. Air yang ketiga adalah berbicara tentang keringat. Ya, orang tua, seorang ibu, ya, bagaimana dengan segala kemampuannya dia, dengan segala jerih payahnya dia akan bekerja, dia akan mengasuh anaknya, ya, sampai mungkin berkeringat dan itulah pengorbanan daripada orang tua, pengorbanan daripada ibu ini dan bagaimana air keringat itu tidak bisa kita nilai dengan material apapun ketika kita mau membalas kepada seorang ibu atau kepada orang tua kita. Dan yang terakhir adalah tentang air mata, ya, air mata, ya, air mata seorang ibu, ya, air mata seorang orang tua, ya. Saya katakan ibu ini pasti saya katakan kita tidak melihat secara langsung. Tetapi kalau kita boleh melihat ekspresi daripada ibu ini melalui teks ini dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan. Bahkan ketika muridnya pun mengatakan apa nih? Dikatakan mereka ini berteriak-teriak. Iya, berteriak-teriak ini pemikiran kita bukan berteriak secara apa marah seperti itu, tapi berteriak bagaimana dia mengeluh-ngeluh, bagaimana dia memohon-mohon kepada Tuhan pada waktu itu dengan kondisi yang dialami oleh ibu ini, bagaimana dia mengasihi daripada anaknya untuk mengalami kesembuhan daripada anaknya. Tetapi kalau kita boleh melihat, dikatakan apa? Di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, Yesus tidak mau tahu. Yesus tidak menggubris akan teriakan daripada apa ini, daripada ibu ini. Ya,
Kita tidak mengerti mungkin secara natur manusia saya katakan, dia ini kan orang Kanaan. Dia adalah bukan orang Israel yang tidak perlu kita berikan keselamatan. Keselamatan hanya daripada orang Israel saja. Mungkin ada pemikiran Yesus pada waktu itu seperti, tapi kita tidak tahu. Tetapi yang ingin kita pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana sikap daripada seorang ibu ini, ya. Bahkan dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti, mengikuti kita dengan berteriak. Bahkan muridnya pun mau nyuruh. Yesus katakan suruh pergi, mengganggu kita. Dan kita tidak punya apapun untuk mereka. Dan mereka adalah bangsa yang patut dihukum, patut mengalami hukuman, patut mengalami apa ya, ini cilaka daripada Tuhan. Itu yang dialami, itu yang di dalam pemikiran daripada murid-murid pada waktu itu. Dia tidak perlu mengalami kasih karunia, dia tidak bisa mengalami anugerah daripada Tuhan. Karena sejarah mencatat bahwa bangsa bangsa Kanaan itu seperti apa terhadap bangsa Israel. Dan itu yang notabene yang terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan daripada perempuan Kanaan ini. Kalau kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dan seperti yang tadi saya katakan di awal, saya bukan orang Israel secara jasmani, ya. Mungkin kita semuanya di sini bukan orang Israel. Tetapi kenapa kok sekarang saya memperoleh yang namanya keselamatan ini? Seumpama di Indonesia atau di tanah Jawa atau di daerah mungkin di Bali atau di mana, tidak ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada kita pada waktu itu yang notabene nenek moyang kita. Kita tidak mungkin mengenal namanya Injil. Kita mungkin pun juga dikatakan karena kita adalah orang-orang yang berhak menerima hukuman daripada Tuhan. Bahkan kalau kita boleh mencatat di dalam sejarah penginjilan di Indonesia, bukan orang Indonesia asli kok yang memberitakan Injil pertama. Tetapi orang-orang pendatang yang dari Eropa, dari Cina, dari mana-mana mereka datang memberikan dirinya untuk memberitakan Injil. Dan kita tidak memahami sekarang dengan cara mudah. Mungkin kita mau ke Papua sekarang lebih aman, kita bisa naik pesawat, kita mau pedalaman Kalimantan, semuanya is okay, mungkin dengan perlengkapan yang kita miliki. Tetapi bagaimana kalau peristiwa-peristiwa itu seperti di Bali tahun 1928 atau di abad-abad ke-16, ini para misionaris datang ke Indonesia. Bagaimana kondisi waktu itu? Ya, apalagi dengan notabene dengan mungkin segala kondisi risiko di Batak yang dulunya adalah orang-orang yang suka makan manusia, apalagi di Papua mungkin hari ini pun masih di Papua kondisinya seperti itu, tapi mereka mau memberikan dirinya untuk memberitakan Injil, untuk beritakan anugerah kepada orang-orang. Bahkan hari ini kita sekarang memperoleh yang namanya keselamatan itu. Bahkan kita hari ini tidak merengek-rengek minta keselamatan, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tidak. Tetapi kita mau belajar, ya. Murid yang tidak memahami akan anugerah keselamatan ini disuruh perempuan ini pergi daripadanya. Tetapi kalau kita boleh melihat, ya, respon Yesus dikatakan apa di ayat yang ke-24? Dikatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Yesus dengan jelas memberikan jawaban. Kamu itu tidak perlu minta tolong kepada saya. Kamu tidak perlu keselamatan daripada orang Israel. Kamu adalah bangsa yang patut dihukum. Ya. Saya hanya mencari orang-orang Israel yang belum percaya. Saya mencari orang-orang Israel yang terhilang. Ya. Itu jawaban daripada Yesus. Ya. Bukan mengatakan saya bisa tidak menyembuhkan anakmu, saya bisa menolong atau tidak menyembuhkan anakmu, tetapi Yesus menjawab dikatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang daripada Israel. Bahkan ada penafsir mengatakan Yesus di dalam konteks ini sangat rasis sekali, ya, membedakan antara orang Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Memang kita ketahui umat Israel dan umat pilihan daripadamu, Tuhan. Meskipun dengan segala kekurangannya, tetapi bangsa Israel adalah umat pilihan yang memperoleh anugerah daripada Tuhan, dan Tuhan tidak bisa mengelak daripada janjinya bahwa keturunan Abraham adalah ini memperoleh keselamatan. Ini yang dikatakan oleh Yesus.
Tetapi kita boleh melihat respon daripada perempuan ini. Dia tidak undur, dia tidak patang menyerah, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Ya, dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, perempuan itu mendekat dan menyembah. Ya, proskuneo. Ya, dikatakan proskuneo itu menyembah. Bagaimana perempuan ini sujud kepada apa nih? Kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi bagaimana kita lihat responnya Yesus di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, dikatakan Yesus menjawab, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertama, Yesus memberikan gambaran bahwa saya datang kepada hanya orang Israel saja. Dan dia memberikan gambar tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Suatu perkataan yang sangat kasar sekali, ya. Dikatakan pemahamannya dibandingkan dengan apa? Anak dan anjing, ya. Bapak Yesus kasih Tuhan, tetapi di sini ada perbedaan yang sangat mencolok sekali, ya. Ada dua kata yang dipakai di dalam teks Yunani tentang anjing, yaitu dikatakan di sini anjing ini menggunakan kata kurion, artinya anjing kecil atau anjing rumahan, ya. Anjing yang dipelihara di rumah, bukan anjing liar yang berada apa ini berada di luaran sana. Nah, kalau kita boleh melihat bagaimana konsep orang Israel terhadap anjing itu sangat sangat apa ya, sangat menyedihkan, ya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat 31, ya. Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ke-22 ayat 31. Dikatakan begini, haruslah kamu menjadi orang-orang yang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu apa? Lemparkan kepada siapa? Kepada anjing. Ya, bayangkan sudah barang haram dikasihkan kepada apa nih? Kepada anjing. Kalau kita sekarang melihat adalah ketika kita apa ini memiliki binatang liaraan atau apa yang mati kan kita biasanya kan kita kubur di dalam ini apa ini budaya kita. Tetapi ini tidak dikatakan bahwa binatang itu kasihkan saja kemana nih? Ke anjing. Tetapi ini berbeda dengan teks ini dengan kata anjing ini adalah berbeda. Dikatakan anjing ini menggunakan kata kurion yaitu kan anjing anak anak anjing atau anjing yang dipelihara oleh apa? Oleh tuannya. Tetapi di sini kita boleh melihat perempuan ini tidak berhenti di situ, ya. Seperti dikatakan, aku hanya diutus untuk orang Israel, tetapi dia tetap minta tolong. Yang kedua dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi kita lihat bagaimana respon daripada ibu ini, perempuan ini. Kata perempuan ini, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, dikatakan jatuh dari meja tuannya. Suatu apa ya? Permohonan yang sangat sungguh luar biasa, sangat kegigihan yang sangat luar biasa yang dimiliki apa ini seorang perempuan Kanaan ini, ya. Dan dikatakan benar Tuhan, ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Sebetulnya kalau kita boleh melihat, ya, di dalam tradisi daerah Venesia pada waktu itu, Siro Venesia, dan kalau kita boleh mencatat di dalam teks yang lain juga tercatat adalah perempuan Siro-Venesia. Di dalam tradisi mereka dikatakan bahwa anjing itu memiliki kekhususan mengenai binatang. Ya, mereka menganggap bahwa binatang anjing ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ya, dengan nalurinya mereka bisa menyembuhkan apa ini, menyembuhkan daripada orang-orang yang sakit pada waktu itu dengan apa? Menjilat apa ini orang-orang yang sakit pada waktu itu. Tetapi di sini Yesus memberikan gambaran juga tentang anjing, ya. Seharusnya kamu pergi ke anjing sana, ya. Tetapi ini tidak. Tetapi Yesus memberikan gambaran kepada kita.
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan apa? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Orang ini benar-benar membutuhkan yang namanya anugerah daripada Tuhan. Ya, membutuhkan yang namanya anugerah daripada Tuhan. Ya, kalau anak itu, ya, seorang tuan dia pasti memiliki anak. Kalau anak itu baik, dia pasti akan memakan dengan baik dan tidak mungkin jatuh apa ini daripada meja makan waktu itu. Ya, tetapi ini gambaran adalah apa? Remah-remah yang tidak ada harganya yang jatuh dari meja itu. Tetapi anjing itu berhak menerimanya, ya, berhak menerimanya. Makanya ini gambaran di dalam kehidupan kita seperti apa, ya. Kalau kita boleh belajar secara teologi secara luas bahwa memang bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Tetapi kalau kita boleh membaca di dalam Roma pasal yang ke-11, kita juga lihat Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Ya, Roma pasal yang ke-11 ayat yang pertama kita lihat. Dikatakan apa? Maka aku berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena itu aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel pada Allah. Tuhan Nabi itu telah mereka bunuh, Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bahkan kalau kita boleh melihat di sini bahwa teksnya adalah tentang sisa-sisa Israel. Ya. Kalau kita boleh melihat di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak semua mengalami keselamatan. Iya. Bangsa Israel okelah secara global tentang bahasa. Tetapi generasi-generasi tertentu yang boleh mengalami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Sama sebetulnya di dalam diri kita. Kita sebetulnya tidak layak memperoleh keselamatan. Kita tidak patut menerima yang namanya anugerah itu. Oh, karena kita adalah bukan apa ini orang Israel secara jasmani, tetapi oleh anugerahnya. Coba kita loncat di ayat yang ke-22 daripada Roma pasal yang ke-11. Dikatakan apa? Ayat yang ke-22. Dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahannya, kemurahan Allah, dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ya kan di sini, oleh karena kemurahannya, kita semua ini dicangkokkan oleh Tuhan. Kita bukan bangsa pilihan Tuhan, kita adalah bangsa-bangsa mungkin sama seperti perempuan Kanaan ini, ya. Tetapi sekarang kita memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, inilah anugerah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Memang kita pahami, memang kita akui kalau kita boleh kembali di dalam Matius pasal yang ke-15 tadi dikatakan apa di ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-15 tadi kita kembali di dalam teks Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15, ya, dikatakan ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kita boleh melihat ending daripada peristiwa ini adalah anak ini mengalami kesembuhan. Ya, dikatakan jadilah sesuai daripada imanmu. Ya,
Iman kita seperti apa? Ya, iman kita ini seperti apa? Dan marilah kita mau belajar iman yang seperti apa dan beriman yang bagaimana di dalam kekristenan kita hari ini. Ya, keimanan kita sudah jelas. Ya, kita orang pilihan Tuhan, kita taat di dalam keimanan kita tekun di dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi yang menjadi penting kembali adalah ketika kita memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan, marilah kita juga mau berbagi keselamatan ini kepada orang-orang yang kita temui, kepada orang-orang di sekeliling kita. Marilah sebarkan kabar baik ini, ya. Dan biarlah kita boleh melihat Yesus yang seharusnya datang kepada bangsa Israel hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi dia memberanikan diri. Dia mau datang ke daerah Tirus dan Sidon, dan ternyata di sana ketemu dengan seorang perempuan Kanaan yang mengalami anaknya yang mengalami sakit karena kerasukan setan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya, banyak di sekeliling kita. Marilah kita menjadi jembatan. Ya, menjadi jembatan pemberita Injil bagi saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Ya, berikanlah kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biar mereka juga mengalami keselamatan. Ya. Bukan kita membenci mereka karena perbedaan agama kita, tetapi marilah itu menjadi starting point di dalam kehidupan kita. Kita juga mereka rindu mengalami yang namanya keselamatan. Kita juga rindu mereka juga mengenal yang namanya Injil. Mereka juga rindu bagaimana mereka juga menerima keselamatan, anugerah kekal, keselamatan melalui Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, apakah kita mau seperti para murid tadi? Ya. Karena kita berbeda, karena kita tidak sama, karena keyakinan kita tidak sama, kita harus bertentangan, kita harus mengusir mereka semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat ya di dalam media sosial kita, ya kadang-kadang saya melihat tidak tahu agama agama ini sudah mau jadi seperti apa, ya. Di dalam kekristenan sendiri pun banyak perdebatan, banyak apa ini apa ini saling menyerang dengan berbagai pandangan, ya, dengan berbagai pandangan, ya. Nanti juga dengan agama Katolik saling menyerang, ya. Atau juga dengan agama Islam saling menyerang, ya. Sebetulnya apakah itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Ya. Kita selalu mengenal dengan namanya apologetika, ya, apologetika. Tetapi apologetika kita bukan untuk menyerang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menang atau kalah, tetapi apologetika kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan akan iman kita, ya. Mempertanggungjawabkan iman kita ini seperti apa? Saya menjadi orang Kristen ini loh, tanggung jawab saya. Sama seperti kalau kita dituduh ketika kita itu mobil saya, ketika ada orang mengakui kepemilikan mobil kita atau rumah kita coba tunjukkan saja. Oh ini loh BPKB STNK. Berarti milik saya sesuai dengan namanya itu. Atau mungkin rumah kita. Oh ini loh sertifikat rumah kita. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat hari-hari ini, kita saling menyerang, saling menghakimi satu dengan yang lain, bahkan di dalam kekristenan sendiri pun menjadi suatu dilema yang sungguh luar biasa. Apakah artinya dikatakan kita ini satu iman, satu baptisan, ya, satu Alkitab, tetapi banyak muncul di dalam apa? Di dalam pertentangan, di dalam doktrin-doktrin kita. Apakah itu yang menjadi keunggulan kita di dalam dunia modern seperti ini? Apakah dengan akal sehat kita mau seperti tidak? Tetapi marilah kita mau belajar daripada Yesus ini. Meskipun dia harus datang untuk memilih masuk ke daerah Tirus dan Sidon, yang notabene adalah bangsa yang saling membenci, saling bertolak belakang, bangsa yang harus menerima hukuman daripada Tuhan. Tetap Yesus mau datang ke situ. Tetapi ketika datang di situ pun, Yesus juga bertemu dengan orang perempuan Kanaan ini. Kalau notabene kita boleh melihat muridnya untuk mengusir mereka, tetapi Yesus meskipun dengan cara ceritanya seperti itu, seolah-olah dia mau menghina perempuan ini, seolah-olah dia mau memberikan, saya tidak untuk kamu, saya tidak akan memberikan keselamatan ke kamu. Tetapi karena Yesus adalah Allah untuk kita semuanya. Dia adalah maha kasih di dalam kehidupan kita semuanya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes yang terkenal sekali, katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah
Akan apa? Akan dunia. Bukan person kita. Kasih Allah untuk dunia inilah. Bagaimana Yesus mau hadir di dalam dunia yang penuh dengan namanya kegelapan. Tetapi terangnya yang ajaib itu menerangi kita semuanya yang ada di dalam dunia ini. Marilah seperti katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadilah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sisa hidup kita, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita memperoleh keselamatan, marilah bagikan keselamatan itu kepada orang-orang kita temui. Ceritakanlah keselamatan itu kepada orang-orang yang kita kasih. Dan bila mereka juga memperoleh keselamatan. Sama seperti perempuan Kanaan ini juga memperoleh keselamatan. Bukan berbicara masalah problemanya dia ketika anaknya mengalami sakit penyakit. Tetapi karena dia ingin mengenal Yesus, dia ingin memperoleh keselamatan yang sejati di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan sudah kita terima. Anugerah berkat sudah kita terima. Anugerah pertolongan banyak sekali sudah kita terima hari ini. Mengisinya dengan cara apa? Di dalam sisa hidup kita. Marilah bagikan berita Injil keselamatan, kabar baik itu kepada orang-orang yang ditemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita semuanya malam hari ini, oleh para pertolongannya, oleh kekuatannya, kita sanggup memberitakan Injil. Bukan kita mau, tetapi ada misi Allah besar di dalam kehidupan kita. Karena kita ditaruh dunia ini, dan kitalah menjadi agen garam dan terang bagi dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Shalom Pak Yos, Pak Jerry, Halo Bu, Mbak Hong. Baik, kita kalau ada pertanyaan ataupun tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Yos mungkin ada tambahan Pak Yos. nggak ada Bu.